Halo gengs, jumpa lagi bersama Digi Channel. Kali ini Digi akan melanjutkan bahasan alur cerita anime Chainsaw Man bagian ketiga. Seperti biasa, Digi ingatkan kalau konten ini adalah konten full spoiler. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, silahkan skip dan tonton langsung animenya. Bantu kami untuk terus berkembang dengan subscribe, komen, dan like video ini. Tentunya agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Pada suatu pagi, Denji nampak lesu dan tidak bersemangat sama sekali. Bagaimana tidak? Saat ini semua hal yang diinginkannya telah tercapai. Dia hanya tidak menyangka kalau setelah mendapatkan keinginannya, hidupnya bakal terasa hampa dan biasa-biasa saja. Di kantor pusat Devil Hunter, Denji harus menyelesaikan beberapa laporan terkait kasus yang mengharuskannya mengalahkan iblis kelelawar. Sesaat kemudian, Makima meminta Denji untuk mengalahkan iblis senjata api, di mana iblis ini pertama kali muncul sekitar 13 tahun yang lalu di Amerika. Sayangnya hingga saat ini keberadaan iblis tersebut masih tidak diketahui. Dikarenakan iblis ini sangat kuat, semua Devil Hunter pun ingin memburunya. Menurut Makima, Denji pasti mampu mengalahkan iblis senjata api, karena Denji memiliki keistimewaan daripada Devil Hunter lainnya. Jika berhasil mengalahkan iblis ini, maka Makima akan mengabulkan satu permintaan Denji, apapun itu. Tentu saja hal ini membuat si Denji sangat bersemangat. Makima menambahkan, saat ini konflik sipil yang melibatkan senjata api semakin meluas. Beberapa kasus serupa juga selalu mewarnai berita di televisi. Hal ini tentunya membuat semua orang semakin ketakutan pada senjata api. Ketika ada serangan teroris besar-besaran di Amerika, saat itu untuk pertama kalinya iblis senjata api muncul. Scene pun berpindah di masa lalu, tepatnya di dalam rumah keluarga Hayakawa. Hayakawa kecil saat itu mengajak ayahnya untuk bermain lempar bola tangkap. Sayangnya sang ayah tidak bisa, dan meminta Hayakawa untuk bermain sendiri karena adiknya yang bernama Taiyo saat ini sedang sakit. Saat itulah Taiyo mengutarakan keinginannya untuk bermain dengan sang kakak, dan langsung beranjak turun dari tempat tidurnya. Di luar rumah, Taiyo begitu bersemangat bermain, sementara si Hayakawa nampak begitu malas. Karena kesal, Hayakawa pun melempar Taiyo dengan gundukan bola salju. Namun Taiyo malah membalas lemparan tersebut hingga telak mengenai wajah sang kakak. Tanpa diduga, keduanya malah asik bermain lempar bola. Hayakawa lantas meminta adiknya pulang dan mengambil sarung tangan untuk bermain lempar bola tangkap. Namun ketika Taiyo baru saja memasuki rumah, tiba-tiba saja rumah tersebut hancur seketika oleh sapuan angin yang begitu dahsyat. Disinilah diketahui kalau insiden ini adalah ulah iblis senjata api. Parahnya, setelah membantai 1,2 juta orang dalam waktu 5 menit, iblis ini malah menghilang sampai sekarang. Menyadari kalau seluruh keluarganya tewas, Hayakawa pun terlihat sangat syok dan tidak bisa berkata apa-apa. Sejak kejadian mengerikan tersebut, ketakutan orang-orang pada iblis semakin menguat, dan tentu saja kekuatan semua iblis semakin meningkat. Denji sendiri sebenarnya masih bingung dengan penjelasan Makima, namun dia berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi permintaan Makima. Makima pun memperlihatkan potongan iblis senjata api yang berupa peluru dari dalam koper. Jika ada iblis yang memakan peluru ini, maka iblis tersebut akan menjadi semakin kuat karena kekuatan iblis senjata api. Di sisi lain, Hayakawa dan Himeno berhasil mengalahkan iblis ikan yang memakan potongan iblis senjata api. Himeno sangat penasaran, mengapa iblis ikan memakan potongan iblis senjata api yang membuatnya menjadi semakin kuat. Sesaat kemudian, Divisi Keamanan Publik mendapatkan tugas untuk membereskan iblis yang muncul di sebuah hotel. Dikarenakan misi agak berat, maka divisi khusus Tokyo 4 pun dikirimkan menuju TKP. Di luar hotel, Hayakawa menjelaskan kalau iblis yang dihadapi kali ini bukanlah iblis sembarangan. Hal ini dikarenakan iblis tersebut telah memakan potongan dari iblis senjata api. Hayakawa juga menegaskan kalau kali ini Denji dan Power yang akan menghadapi iblisnya secara langsung. Mereka semua pun memasuki hotel dan mulai menjalankan misi pembasmian. Tak selang beberapa lama, muncullah sosok iblis kepala yang berkakikan tangan. Untungnya Himeno langsung menghentikan si iblis ketika iblis tersebut hendak menyerang Kobeni. Saat itulah Power membelah iblis tersebut menjadi 2 bagian dengan pedang darahnya. Disinilah diketahui
kalau Himeno menjalin kontrak dengan iblis hantu dengan mengorbankan mata kanannya. Hal inilah yang membuat Himeno bisa mengendalikan tangan iblis hantu sesuka hatinya. Hayakawa lantas memeriksa iblis yang mati barusan, namun sayangnya tidak ada reaksi apapun dari potongan iblis senjata api. Semuanya pun memutuskan naik ke lantai 9 untuk melanjutkan pemeriksaan. Namun si Arai jadi bingung karena menemukan sisa-sisa darah iblis yang dibunuh Power sebelumnya. Setelah dicek, ternyata mereka semua masih berada di lantai 8. Untuk memastikannya, si Arai pun langsung melangkah turun ke lantai sebelumnya. Namun betapa kagetnya dia ketika menemukan dirinya bertemu kembali dengan rekan-rekannya. Himeno dan Hayakawa pun mulai parno, diikuti oleh Kobene yang mulai nampak gemetar ketakutan. Himeno yang penasaran pun lantas meminta Kobene untuk bergaya pis dengan kedua tangannya. Dia pun mulai menuruni tangga dan bertemu kembali dengan teman-temannya, lengkap dengan Kobene yang masih berpose pis sesuai permintaannya. Hayakawa pun berinisiatif untuk memasuki salah satu kamar. Namun anehnya dia malah menemukan kamar lain di balik jendela kamar yang dimasukinya. Tanpa basa-basi, dia langsung melompat ke kamar sebelah dan keluar melewati pintu kamar seberang tersebut. Namun anehnya, dia malah kembali di koridor lantai 8 dan berjumpa lagi dengan yang lainnya. Hayakawa pun sadar kalau semua orang di tempat ini telah terjebak dan tidak bisa keluar dari lantai 8. Untuk saat ini, semuanya berkumpul di dalam sebuah kamar hotel untuk memastikan situasi yang terjadi. Hayakawa begitu yakin kalau ini adalah ulah iblis. Mau naik ataupun turun tangga, semuanya tetap kembali ke lantai 8. Entah mengapa elevator tiba-tiba tidak bisa dipakai. Kamar dan jendela tidak mengarah keluar ruangan. Bahkan meski naik ke atas plafon, mereka tetap saja kembali ke lantai 8. Hayakawa juga telah mengecek potongan iblis senjata api, namun hasilnya nihil. Himeno menyimpulkan kalau iblis yang sebelumnya dibunuh Power adalah umpannya. Mereka pun harus terjebak di lantai 8 setelah menghabisi umpan tersebut. Menurutnya, ini adalah salah satu trik iblis yang cukup rumit untuk dihadapi. Kobene pun mulai berpikir kalau semuanya akan mati di tempat ini karena kelaparan. Dia berakhir di tempat ini karena dibuang oleh orang tuanya. Kedua orang tuanya lebih memprioritaskan kakaknya yang pintar untuk masuk ke universitas. Sementara dia harus berakhir menjadi seorang Devil Hunter. Dia pun menangis sesenggukan karena sebenarnya dia juga sangat ingin kuliah seperti sang kakak. Himeno lantas menenangkan Kobene karena rasa takut adalah makanan terbaik para iblis. Ketakutan justru akan membuat iblis yang menguasai tempat ini semakin kuat. Sesaat kemudian, Hayakawa menyadari kalau semua jam di lantai 8 ini dari tadi tetap menunjuk pukul 8.18. Nampaknya iblis yang menguasai tempat ini mampu menghentikan waktu. Jadi kemungkinan buruknya, tidak akan ada tim penyelamat yang datang dan menyelamatkan mereka. Bodohnya, si Denji malah senang mendengar kabar tersebut. Dia berencana untuk tidur sepuasnya dan meminta pada yang lainnya untuk membangunkannya setelah menemukan penyebab keanehan ini. Dia pun benar-benar tidur dan mengabaikan semua teman-temannya dalam situasi yang tidak menentu saat ini. Setelah tidur cukup lama, Denji pun dibangunkan Himeno. Himeno mengabarkan kalau hingga saat ini semuanya tidak bisa meninggalkan lantai 8. Tanpa istirahat, Hayakawa masih berusaha untuk menemukan iblisnya. Arai nampak mengurung diri di dalam kamar karena begitu depresi dan ketakutan. Kondisi Kobene nampaknya tidak jauh berbeda dengan Arai, di mana Himeno terpaksa membuatnya pingsan karena kondisinya kalap. Satu-satunya yang tidak perlu dikhawatirkan di sini adalah si Power, di mana dia masih terlihat tetap bersemangat seperti biasanya. Himeno, Denji, dan Power mau tidak mau harus menjaga Arai dan Kobene untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sesaat kemudian, Hayakawa datang dan menginformasikan kalau iblis kepala yang dibunuh sebelumnya tiba-tiba bangkit dengan kondisi tubuh yang begitu besar. Si iblis pun mendobrak pintu dan keluar dari dalam salah satu kamar. Kondisinya memang begitu besar dan banyak potongan kepala di dalamnya. Tanpa diduga iblis ini berbicara dan menawarkan kontrak pada Himeno dan yang lainnya. Jika si iblis dibiarkan memakan Denji, maka dia akan melepaskan para Devil Hunter yang lainnya tanpa terluka sedikit pun. Mendengar hal ini, Kobene langsung keluar kamar dengan membawa sebilah pisau. Dia lantas berlari untuk menghunuskan pisaunya pada Denji. Namun usahanya gagal karena dihentikan oleh Himeno dan Hayakawa. Hayakawa sendiri tidak bisa menyerang si iblis karena rubahnya tidak bisa disummon. Himeno lantas menggunakan kekuatan hantu tangan kanannya untuk menyerang si iblis kepala. Awalnya si iblis mengerang kesakitan, namun setelahnya dia malah berubah menjadi semakin besar.
Iblis ini tidak bisa dihancurkan karena jantung aslinya ada di tempat lain. Wujudnya saat ini hanyalah bentuk dari perutnya saja. Himeno memastikan kalau iblis telah membuat kontrak, maka kekuatan kontrak tersebut sangatlah kuat. Selama salah satu pihak memenuhi kontrak, maka pihak yang lainnya harus mematuhi kontrak tersebut. Jadi sudah jelas, dengan membunuh Denji, maka semuanya bisa keluar dengan selamat. Arai yang baru saja keluar dari kamarnya setuju jika Denji dibunuh, daripada mengorbankan semuanya untuk mati konyol di tempat ini. Namun Hayakawa dan Himeno tidak setuju jika Denji tewas. Menurutnya, kematian Denji hanya akan menguntungkan si iblis. Waktu pun terus berjalan, dan saat ini semuanya sedang dilanda kelaparan. Lebih parahnya lagi, semua makanan di kamar telah dimakan oleh Power. Melihat hal ini, Kobeni tambah makin kalap ketakutan dan menganggap Arai telah berteman dengan si Majin. Rasa takut luar biasa yang berasal dari Kobeni dan Arai membuat wujud si iblis kepala semakin bertambah besar. Himeno, Hayakawa, dan Denji pun langsung kabur untuk menghindari cengkeraman si iblis. Saat itu koridor ruangan tiba-tiba miring hingga membuat ketakutan Kobeni dan Arai semakin memuncak. Keduanya pun meminta semuanya untuk segera mengorbankan Denji. Ketika situasi semakin tidak memungkinkan, Hayakawa yang hendak menggunakan pedangnya malah ditahan oleh kekuatan hantu Himeno. Himeno tidak mengizinkan Hayakawa menggunakan pedangnya, karena Hayakawa pasti akan cepat mati jika nekat melakukannya. Arai pun langsung mendekap Denji, sementara di belakangnya Kobeni telah bersiap untuk menusukkan pisaunya. Namun saat itu Hayakawa pasang badan dan menyelamatkan Denji dengan mengorbankan tubuhnya hingga tertikam pisau Kobeni. Sambil menahan sakit, Hayakawa mengungkapkan kalau dia tidak bisa membunuh iblis senjata api sendirian. Menurut Hayakawa, Denji adalah salah satu Devil Hunter yang dibutuhkannya untuk mengalahkan iblis kuat tersebut. Meskipun harus meregang nyawa, Hayakawa tidak akan membiarkan yang lainnya untuk membunuh Denji. Melihat darah Hayakawa yang terus mengalir, Himeno pun mulai terguncang. Dia pun mulai menangis karena tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Kobeni juga terus menyalahkan Denji. Seandainya Denji tadi mengorbankan diri, pasti semua hal ini tidak akan pernah terjadi. Saat itulah Denji mengalah karena terus dipojokkan. Walau dia membiarkan dirinya dimakan iblis, namun dia akan tetap bertarung. Dia akan berubah menjadi iblis gergaji mesin walau itu sangat menyakitkan. Entah mengapa, si iblis kepala nampaknya begitu takut dengan kekuatan iblis Denji. Oleh karena itulah si iblis tidak mau membunuh Denji secara langsung dan memintarkan sesama Devil Hunter untuk membunuh Denji. Denji sendiri agak kesal dengan Hayakawa karena telah menyelamatkannya. Dia sangat muak jika harus berhutang budi pada seseorang. Denji pun akan menganggap hutang ini impas jika semuanya bisa selamat dan keluar dari hotel ini hidup-hidup. Dengan penuh semangat, dia pun menarik tali gergaji mesin di dadanya dan melompat maju untuk membantai si iblis kepala.